mulia dan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara kewajiban kita bersama adalah mengucapkan salam dan selawat kepada junjungan kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama di hari Jumat, di malam Jumat, seperti yang kita rasakan sekarang ini umat Islam, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara khusus, salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yawmi Jum'ah. Sesungguhnya salawat yang diucapkan oleh umatku akan sampai dan diperlihatkan kepada setiap hari Jumat. Artinya apabila kita bersua dan berjumpa dengan hari Jumat, itu merupakan di antara salah satu momen kita untuk senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan yang luar biasa. Salah satunya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, "Man shalla alayya salatan wahidah mukhlishan min qalbi." Barang siapa di antara umatku yang mereka mengucapkan salawat kepadaku satu kali salawat, namun salawat itu adalah salawat yang betul-betul ikhlas dari dalam hatinya. Artinya umat Islam, karena memang banyak orang yang menginginkan ketika mereka mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dari hatinya yang pertama, bukan karena Allah, bukan karena yang lainnya, atau bukan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man shalla alayya salatan wahidan mukhlishan min qalbi." Barang siapa yang betul-betul bersalawat kepada Nabi satu kali namun ikhlas dari dalam hatinya, apa pahala yang akan mereka dapatkan? Yang pertama, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah yang akan bersalawat kepadanya. Dan kita tahu umat Islam, Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada malaikatnya, dan Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada nabinya, dan Allah Subhanahu wa taala juga bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita butuh kepada salawat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita juga butuh menyampaikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam hadis ini cukup merupakan sebuah kemuliaan yang luar biasa bagi mereka yang mengucapkan salawat kepada baginda Nabi yang mulia ketika Allah yang bersalawat kepadanya. Makanya pahala yang pertama yang akan didapatkan bagi mereka yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah, bukan karena yang lainnya. Karena ada orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tujuan-tujuan dunia. Iya, ketika kita beribadah kepada Allah, maka di saat kita melakukan ibadah tersebut ada bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bonus ini bukan tujuan utama. Bonus ini ada tujuan kedua atau tujuan berikutnya. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, barang siapa yang bersedekah maka dia akan mendapatkan pahala ini, pahala itu, keutamaan ini, keutamaan itu. Iya. Dan semua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bonus. Sehingga seorang muslim ketika mereka bersedekah, tujuan utama mereka adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka dapat bonus atau tidak dapat bonus itu urusan kedua. Nah, begitu juga dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuannya ini, tujuannya itu, tapi mereka lupa tujuan utama adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berikan bonus yang lain, itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diberikan bonus, maka kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada hadis yang tadi telah kita sampaikan, mukhlishan min qalbi, betul-betul ikhlas dari dalam hatinya. Mereka yang bersalawat kepada Nabi bukan karena tujuan yang lain, tapi karena semata-mata ingin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka pahala pertama yang akan mereka dapatkan Allah yang bersalawat kepadanya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya 10 derajat. Kemudian pahala yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepadanya 10 pahala. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala hapuskan kesalahannya, 10 kesalahan Allah hapuskan dengan satu salawat yang tadi diucapkan. Artinya ikhwatul Islam, itu baru satu salawat yang diucapkan oleh seorang hamba kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi keutamaan bagi mereka yang mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana kita senantiasa melatih lisan lidah
bersama bahwa ternyata taman surga yang ada di dunia itu ada dua. Yang pertama, sebagaimana hadis yang selalu kita bacakan, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Itu adalah taman surga yang pertama yang khusus dimiliki oleh kota Madinah di dalam masjid Rasulullah SAW yang terletak di antara mimbar Nabi SAW dan rumah Nabi SAW. Itu adalah taman surga yang pertama yang nanti akan kita bahas secara panjang lebar. Kemudian yang kedua, hadis Rasulullah SAW. Nabi SAW pernah menyebutkan, "Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka mampirlah di sana. Di dalam hadis yang kedua ini, ikhwatul Islam, Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk mampir di taman di antara taman-taman surga. Artinya, taman surga yang kedua di dalam hadis yang kedua tidak sama dengan taman surga di hadis yang pertama. Taman surga yang pertama tidak diperintahkan oleh Nabi mampir, maka kita akan tetap mampir di sana. Maka semua di antara cita-cita kita ketika kita berada di kota Madinah adalah bagaimana supaya kita sampai di Raudhah untuk beribadah di dalamnya, sehingga tidak perlu dipanggil oleh Nabi SAW, maka kita pun akan berusaha untuk datang ke dalamnya. Namun untuk taman surga yang kedua, mengapa Nabi SAW memanggil umatnya, "Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, bergabunglah di dalamnya, ikutlah bersamanya. Sehingga para sahabat, dikala mereka mengetahui bahwa taman surga yang kedua ini tentunya berbeda dengan taman surga yang pertama, di saat itulah mereka bertanya kepada baginda Nabi yang mulia, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Ya Rasulullah, apa itu taman surga? Bukan berarti sahabat Nabi tidak tahu tentang taman surga, mereka tahu semuanya. Tetapi konteks hadisnya sudah berbeda disebutkan oleh Nabi SAW. Maka di saat itulah muncul pertanyaan dari sahabat Nabi, apa itu taman surga ya Rasulullah? Maka di saat itulah Nabi SAW menyebutkan hilaqah az-zikir. Di antara bentuk taman surga yang kedua adalah halaqah zikir. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyebutkan majalisul zikir, yaitu orang yang duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebut dengan majalis atau majlis. Kemudian yang mereka lakukan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir yang paling mulia secara mutlak adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah SAW, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwa tidak akan ada zikir yang paling mulia kecuali ayat-ayat Allah, Al-Quran, dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran di ikhwatul Islam bahwa taman surga itu ada dua. Yang pertama, taman surga yang bermakna secara khusus, dan yang kedua, taman surga yang bermakna secara umum. Yang kedua-duanya disebut dengan raudhatun min riyadil jannah, sama-sama disebut dengan taman-taman surga. Dan taman surga yang kedua itu bisa didapatkan di mana saja. Setiap kaum muslimin mereka bisa menciptakan taman surga di daerahnya, karena memang maksud hadis Rasulullah SAW, taman surga yang kedua adalah apabila dilakukan perkumpulan di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dibacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW, maka itu adalah bagian di antara taman-taman surga. Yang mana pahalanya sama ikhwatul Islam, sama-sama bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan untuk taman surga yang kedua ini, ada salah seorang ulama yang menyebutkan, dan ini merupakan sekedar motivasi bagi kita bersama, Imam Ahmad, yang mana dia merupakan muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, dan dia juga merupakan gurunya Imam Syafi'i. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i dan juga sekaligus menjadi gurunya Imam Syafi'i. Dia pernah menyebutkan di dalam kalimat yang sangat indah, barang siapa di antara kaum muslimin mereka belum merasakan indahnya taman surga yang ada di dunia, maka mereka tidak akan merasakan indahnya taman surga yang ada di akhirat sana. Apa makna perkataan tersebut ikhwatul Islam? Perkataan ini khusus untuk taman surga yang kedua. Artinya barang siapa di antara kaum muslimin
merasakan keindahan beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak merasakan kenyamanan di kala mereka duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka bisa nyaman masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Karena di antara salah satu yang bisa menyampaikan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di antara salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara salah satu sifat dan ciri orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu seorang hamba yang hati mereka senantiasa terpaut ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak nyaman berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita akan bisa nyaman berada di tempat yang lainnya? Itu rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak tenang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, apakah di tempat yang lain kita akan merasa tenang? Iya, mungkin banyak orang yang senang, tapi tidak banyak orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Karena bahagia dan senang dua hal yang berbeda. Surga yang kedua itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia. Artinya masjid-masjid yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala bisa kita jadikan taman surga di dalamnya dengan syarat kita membaca Al-Qur'an, kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengadakan pengajian. Dan dengan itu Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan, barang siapa yang tidak merasakan kenyamanan, ketenangan berada di taman surga yang ada di dunia, maka mereka tidak akan merasakan ketenangan, kenyamanan untuk bisa merasakan taman surga yang sesungguhnya. Dan itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah." Apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga. Nah, juga disebutkan taman surga. Ternyata taman surga raudhah itu bukan hanya satu saja. Yang pertama raudhah yang ada di kota Madinah, dan itu adalah makna secara khusus. Dan yang kedua adalah raudhah yang ada di mana saja. Selama itu dilakukan di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah raudhah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum muslimin agar mereka selalu berada di taman di antara taman-taman surga. Makanya kedua-duanya memiliki fungsi yang sama. Kalau seandainya kita perhatikan kaum muslimin ketika mereka datang ke kota Madinah, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana bisa beribadah di dalam taman surga atau di dalam raudhah. Kalau ada sebahagian kaum muslimin mereka belum diberikan rezeki dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masih ada taman surga yang kedua. Atau kalau seandainya sebahagian kaum muslimin mereka tidak puas beribadah di taman surga yang ada di kota Madinah, maka masih ada taman surga yang kedua. Taman surga yang kedua ada di mana saja, di daerah kita, di daerah orang lain, di mana saja di bumi Allah Subhanahu wa taala, maka bisa kita ciptakan taman surga. Taman surga itu adalah halaqah. Taman surga itu adalah majlis zikir. Taman surga itu adalah ayat-ayat Allah yang dibaca atau hadis-hadis Rasulullah yang disampaikan dan dilakukan di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada di antara bentuk makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka mampirlah di sana. Dan maksudnya adalah halaqah-halaqah zikir. Dan bagi kita yang ada di kota Madinah, ikhwatul Islam, dan selalu kami menyampaikan yang demikian, bagi kita yang ada di kota Madinah, dua taman surga ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taman surga yang ada di dalam Masjid Nabawi juga kita bisa menikmatinya. Taman surga yang kedua juga kita bisa mengambilnya. Sehingga dikala kita berada di dalam Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Dua taman surga bisa kita miliki. Dua taman surga bisa kita dapatkan, dan itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan momen-momen yang indah untuk beribadah kepada Allah, dan salah satunya menjadikan hari-hari kita selalu setia dan selalu menjadi taman di antara taman-taman surga. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kita kembalikan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah." Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga.
Sekarang kita akan menyebutkan ikhwatul Islam apa makna di antara taman-taman surga yang telah dijelaskan oleh para ulama. Kenapa Raudhah disebut dengan Raudhah? Raudhah disebut dengan Raudhah yang pertama maknanya ikhwatul Islam. Kenapa disebut dengan Raudhah? Karena apabila seseorang bisa beribadah di Raudhah, baik itu Raudhah yang pertama yang tadi telah kita sebutkan, atau Raudhah yang kedua, apabila seseorang bisa mendapatkan kenikmatan beribadah di Raudhah, atau apabila seseorang bisa beribadah di Raudhah, maka seolah-olah dengan ibadah yang mereka lakukan di Raudhah tersebut, dengan ibadah itu pula Allah mudahkan langkah kaki mereka menuju Raudhah yang sebenarnya. Itu merupakan makna yang pertama, bahwa sesungguhnya kaum muslimin apabila mereka bisa beribadah di Raudhah, maka dengan ibadah yang mereka lakukan di Raudhah tersebut akan bisa mengantarkan mereka ke taman surga yang sebenarnya di dalam surga di akhirat sana. Sehingga wajar kalau seandainya kita memperhatikan kaum muslimin ketika mereka berbondong-bondong untuk bisa beribadah di Raudhah, karena memang dengan ibadah yang mereka lakukan di dalam Raudhah akan bisa mengantarkan mereka ke taman surga yang sesungguhnya. Dan itu merupakan di antara karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, terkhusus bagi mereka yang ada di kota Madinah. Kemudian mereka bisa sampai di Raudhah, taman di antara taman-taman surga. Kemudian Allah mudahkan bagi mereka untuk beribadah di dalamnya. Dengan ibadah tersebut harapannya agar mudah mereka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga yang sesungguhnya. Dan untuk zaman sekarang ini ikhwatul Islam agak sedikit tidak longgar sebagaimana yang kita rasakan pada zaman-zaman sebelumnya. Kalau untuk sekarang, untuk masuk ke Raudhah itu sangat sulit, tidak sama dengan zaman sebelumnya. Sekarang jatah kita atau jadwal kita masuk ke Raudhah mungkin hanya 10 menit, bagi setiap orang hanya 10 menit saja. Dan mereka dikala mereka sampai ke Raudhah, mereka tidak boleh 2 kali di sana. Kalau dulu alhamdulillah diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kami dulu pernah awal-awal datang ke kota Madinah ikhwatul Islam, setiap sore kita bisa duduk di Raudhah, bahkan kita bisa baring-baring di sana sambil baca-baca, duduk sambil berbicara dengan kawan-kawan, saudara-saudara, mudah sekali bisa masuk ke Raudhah itu dulu. Tapi kalau sekarang satu kali pun kita sulit untuk mendapatkan Raudhah. Dan ketahuilah, ketika waktu kita semakin sempit dan kesempatan kita semakin sempit, kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita untuk menuju Raudhah yang sebenarnya atau Raudhah yang ada di kota Madinah, maka manfaatkanlah momen tersebut untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga kita hanya 15 menit, 10 menit. Kemudian dalam waktu yang 15 menit ini atau 10 menit ini, apa ibadah yang paling mudah atau apa ibadah yang maksimal yang bisa kita lakukan? Sehingga kami senantiasa memberikan dasar kepada diri kami pribadi dan juga kita kaum muslimin secara umum. Ketika kita masuk ke dalam Raudhah, maka jangan sibukkan dengan yang lain. Karena memang di antara salah satu yang bisa membinasakan kita bersama ikhwatul Islam, terutama di akhir zaman ini, adalah yang kita kenal dengan media sosial. Media sosial ini, dia banyak manfaatnya, namun juga banyak racunnya. Artinya apa ikhwatul Islam? Jika kita berada di Raudhah, tidak ada waktu kita untuk bermain di media sosial, tidak ada waktu kita. Waktu yang 10 menit, waktu yang 15 menit ini harus kita maksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan makna yang pertama. Karena makna yang pertama, dengan sampainya seseorang ke Raudhah, kemudian mereka bisa beribadah di Raudhah, dengan ibadah yang mereka lakukan tersebut akan dimudahkan langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala menuju Raudhah yang sesungguhnya, yaitu Raudhah yang ada di dalam surga. Kalau seandainya semakin maksimal ibadah yang kita lakukan, maka semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita inginkan. Dan kita tahu ikhwatul Islam, kadang-kadang waktu yang singkat namun memiliki keberkahan di dalamnya. Kadang-kadang dikala kita diberikan waktu hanya 15 menit saja, kemudian kita betul-betul fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka bisa jadi Allah bukakan cara atau Allah Subhanahu wa taala bukakan jalan yang begitu lebar kepada kita bersama untuk bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, manfaatkan kesempatan ini ikhwatul Islam. Jika Allah mudahkan kita bisa berada di Raudhah, manfaatkan betul-betul untuk beribadah kepada Allah dengan salat. Kemudian kalau masih ada waktu, kita berdoa kepada Allah. Kalau masih ada waktu, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mana yang harus kita dahulukan, semuanya kita lakukan. Semua yang bisa kita lakukan, kita lakukan.
Kita bisa salat, kita lakukan salat. Kita bisa zikir, kita berzikir. Kita bisa berdoa, kita berdoa. Lakukan semua ibadah tanpa kita lewatkan sedikit pun. Karena memang itu merupakan di antara salah satu jalan agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa itu makna raudhah? Kenapa raudhah dinamakan dengan raudhah? Raudhah itu ikhwatul Islam juga disebut dengan raudhah taman. Karena biasanya seseorang berada di taman, mereka akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Makanya surga bahasa Arabnya adalah jannah. Jannah itu apa arti jannah di dalam bahasa kita? Jannah itu artinya kebun. Jannah itu artinya taman, kebun, pepohonan. Itu semuanya disebut dengan jannah. Karena memang ikhwatul Islam, ketika kita melihat perkebunan, sesuatu yang hijau, taman-taman, maka kita akan berbahagia di dalamnya. Kita akan tenang dan kita akan nyaman di sana. Makanya disebut dengan jannatun. Jannatun itu diantara salah satu artinya adalah pepohonan, tumbuh-tumbuhan. Nah begitu juga dengan raudhah. Raudhah itu disebut dengan taman. Kenapa taman? Taman itu adalah identik dengan kenyamanan dan ketenangan. Apabila kita sampai di sana dan kita bisa duduk di sana, kita bisa beribadah di sana, maka kita akan tenang dibuatnya. Itu disebut dengan raudhah. Kita tahu kalau ada di antara kaum muslimin, mereka pergi ke Madinah. Kemudian qaddar Allah, mereka tidak bisa datang ke raudhah. Apa yang akan mereka rasakan? Dikala mereka sudah sampai di Madinah, namun ada hal yang menghalangi mereka untuk tidak bisa datang ke raudhah, tidak bisa masuk beribadah di dalam raudhah. Apa yang akan mereka rasakan? Mereka pasti akan merasakan kurang puas. Iya atau tidak? Semua kita akan merasakan yang demikian. Padahal raudhah itu ikhwatul Islam, kita masuk, kita tidak masuk, tidak ada masalahnya. Sebagaimana yang kemarin kita sebutkan, kota Madinah saja tidak ada hubungannya dengan ibadah yang kita lakukan, ibadah haji, ibadah umrah, tidak ada hubungannya. Apalagi yang berkaitan dengan raudhah. Tapi coba bayangkan, ada sebagian kaum muslimin, mereka datang ke kota Madinah, raudhah ada di depan matanya, namun belum dimudahkan oleh Allah mereka bisa masuk ke dalamnya, maka mereka akan merasakan kegelisahan, tidak nyaman, bahkan mereka bisa jadi mengucapkan kata-kata yang tidak bagus. Kenapa saya tidak sampai ke raudhah? Kenapa saya tidak dimudahkan ke raudhah? Ada kalimat-kalimat yang akan membuat mereka tidak tenang di dalamnya atau tidak tenang menghadapinya. Nah, sedangkan mereka yang bisa beribadah ke raudhah, kemudian mereka bisa menikmati ibadah tersebut, maka seolah-olah mereka akan mendapatkan ketenangan sesuai dengan namanya, taman di antara taman-taman surga yang akan mendatangkan kenyamanan kepada kita bersama. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu ada di antara makna yang kedua. Makna yang kedua akan mendatangkan ketenangan dan kenyamanan bagi mereka yang bisa menikmatinya atau bagi mereka yang bisa sampai di dalamnya. Karena memang ikhwatul Islam ada dua golongan yang mereka tidak bisa beribadah di dalam raudhah. Yang pertama, mereka yang tidak boleh secara hissi, dan yang kedua, mereka yang tidak boleh secara syar'i. Makna yang pertama, siapa di antara mereka yang tidak bisa sampai ke raudhah? Mereka yang terhalangi karena hissinya, karena fisiknya, karena faktor. Bisa jadi karena usia, bisa jadi karena tidak lagi bisa berjalan. Maka mereka akhirnya tidak bisa sampai ke raudhah. Yang kedua, karena syar'i, mereka betul-betul tidak boleh ke raudhah karena syariat. Mereka kuat, mereka bisa sampai di dalamnya, tapi syariat yang melarangnya. Siapa contohnya? Wanita-wanita yang berhalangan. Makanya ikhwatul Islam, kami selalu mengingatkan kepada kita bersama, terutama bagi kita yang memiliki keluarga, kalau seandainya mereka berhalangan, kemudian pas gilirannya datang ke raudhah, apakah mereka boleh datang ke raudhah atau tidak? Boleh tidak mereka masuk ke raudhah? Apa jawabannya? Padahal waktu mereka hanya satu kali saja, kesempatannya tidak ada dua kalinya. Namun qaddar Allah, tiba-tiba mereka berhalangan. Apakah mereka boleh masuk ke dalam raudhah?
bagi mereka. Bisa dipahami? Karena ibadah itu ada dua. Ibadah itu bisa jadi melakukan sesuatu, itu disebut dengan ibadah. Yang kedua, meninggalkan sesuatu, itu juga disebut dengan ibadah. Seorang wanita yang berhalangan ketika mereka sholat, mereka dapat pahala atau dapat dosa? Dapat pahala atau dosa? Wanita yang berhalangan kemudian mereka sholat, dapat pahala atau dosa? Dosa, kita semuanya tahu. Kalau mereka tidak sholat, dapat pahala atau dosa? Pahala. Kebalikannya, kalau ada wanita yang berhalangan, mereka tidak memegang Al-Quran, mereka tidak mau menyentuh Al-Quran, padahal Al-Quran itu diperintahkan kita menyentuhnya, namun mereka berhalangan dan mereka tidak menyentuhnya, mereka dapat pahala atau dosa? Dapat pahala kalau mereka memegangnya. Artinya ibadah Islam, ibadah, melakukan sesuatu disebut dengan ibadah, meninggalkan sesuatu juga disebut dengan ibadah. Begitu juga dengan Raudhah. Tadi telah kita sebutkan bagaimana keutamaan Raudhah. Raudhah itu taman di antara taman-taman surga. Apabila ada orang beribadah di dalamnya, maka seolah-olah dengan ibadah tersebut mengantarkan mereka ke surga yang sesungguhnya. Tiba-tiba ada sebagian kaum muslimin. Yang pertama karena isinya, karena keadaannya, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan mereka masuk. Yang kedua karena syariat yang melarangnya. Kedua orang ini apabila tidak masuk ke dalam Raudhah, maka mereka akan tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi kita yang ada